Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita diizinkan oleh Allah bertemu untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yaitu soleh individual dan sosial. Disebutnya SIS, soleh individual dan sosial. Bisa juga disebut ISIS. Kalau ISIS kan ada yang dilarang. Nah, kalau ISIS yang kita bahas ini adalah ibadah soleh individual dan sosial. Karena di Indonesia kan ada yang dilarang, Pak, ya. Namanya ISIS itu apa? Islamic State Iraq and Syria. Itu dilarang. Karena bukan mengajarkan rahmatan lil alamin, justru menghancurkan, mengalalkan dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia ini ada dua, ada ISIS yang dilarang, ada yang dibolehkan. Kalau yang dibolehkan di antara tadi di kajian kita ini ISIS nih, ibadah soleh individual sosial. Nah, ada lagi yang dibolehkan. Apa itu ISIS? Istri solihah idaman suami. Betul. Nah, ini yang sangat bagus di sana. Yang tidak boleh, ada lagi satu ISIS itu yang nggak boleh. Apa itu ISIS? Istri simpanan idaman suami, itu nggak boleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang soleh individual dan soleh sosial, ini beraneka ragam maknanya. Kalau tadi diumumkan oleh guru kita, ustaz kita, oleh imam kita, ibadah kurban umpamanya. Kira-kira makna masuk nggak ibadah individual, Pak? Masuk nggak individual? Sosial masuk? Nah, itu ibadah kurban saja sudah masuk yang namanya amal soleh kita dalam individual dan sosial. Kita berkurban, asal kata kurban itu kan koroban, korib, yang berarti kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dipotong, disembelih, dibagikan kepada masyarakat secara sosial, membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Oleh karenanya ada catatan yang menarik. Idul Fitri dengan Idul Adha itu kan berbeda. Keberpihakan Islam luar biasa terhadap masyarakat kita. Kalau kita Idul Fitri, biasanya umat Islam mengeluarkan apa, Pak? Zakat apa itu? Zakat fitrah atau zakat fitri. Walaupun banyak juga yang sudah cukup nisab mengeluarkan zakat mal. Coba kita lihat
Umat Islam menunaikan zakat fitrah, zakat fitri sesuai dengan bahan pokok. Kalau Rasulullah dengan tamar, dengan gandum. Kalau kita ngomongin zakat fitrah dengan apa? Dengan beras, karbohidrat yang dibutuhkan oleh manusia. Islam memberikan perhatian. Ternyata bukan hanya karbohidrat juga. Kalau kita harta kita cukup nisab, kita menunaikan zakat, bisa diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif buat dia makan, kesehatan, lahiran, mau meninggal dunia, itu bukan zakat mal, bisa bantuan modal. Berbeda dengan saat kita Idul Adha. Idul Adha umat Islam sangat dianjurkan bagi yang cukup waktunya untuk berkurban, uangnya ada, maka sangat dianjurkan. Nabi marah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi marah kepada umatnya, kepada kita semuanya, kalau punya harta tidak berkurban. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Bukhari dijelaskan, barang siapa memiliki kesempatan, punya uang, tapi dia tidak berkurban, Nabi marah. Udah salah, nggak usah ke tempat sholat kami. Fala yaqrabanna musallana, berarti Nabi sangat marah. Karena ibadah kurban adalah ibadah yang bersifat individual dan ibadah sosial. Apalagi Pak, yang ibadah yang bersifat individual dan ibadah yang bersifat sosial. Kalau zakat masuk individual nggak? Sosial masuk Bu? Luar biasa sekali dengan adanya zakat yang tadi telah kita singgung. Kalau haji gimana Pak haji? Masuk kategori mana? Individual atau sosial? Individual, berbeda dengan zakat. Ada ketakwaan dia menunaikan perintah Allah, kemudian ternyata ada manfaat secara horizontal dan manfaat secara vertikal, yaitu individual, hablum minallah wa hablum minan nas. Haji itu hubungan dia dengan Allah. Tapi ada catatan yang sangat menarik. Ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang haji yang mabrur, apa jawaban Abu Bakar? Ternyata orang yang menunaikan ibadah haji bukan yang dinilai saat dia rajin ibadah di Mekah sana, di tanah suci. Ini alhamdulillah ketua DKM kita Pak Haji Asril sudah berangkat ya. Sudah kita doakan menjadi haji yang mabrur. Dan kita semuanya juga semoga diperkenankan Allah bisa berangkat pergi haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika Abu Bakar ditanya bagaimana ciri-ciri orang bisa mengetahui haji yang mabrur, Abu Bakar menjawab, lihat itu jamaah saat di Madinah. Artinya apa? Di tanah air. Kalau kita ingin mengetahui, umpamanya kita menunaikan ibadah haji di tahun ini, apakah kita dikategorikan haji yang mabrur atau tidak, dilihat ini nanti. Selesai kita melaksanakan ibadah haji, di sana kita rajin sholat sunnah, kita rajin baca Quran, kita rajin berderma, bersedekah. Apakah setelah haji kita semakin meningkat atau tidak? Kalau meningkat berarti ciri-ciri haji yang mabrur. Beda haji dengan umroh, apa kira-kira hadirin hadirin? Bedanya apa? Bedanya dari niatnya beda. Tapi yang sangat penting yang membedakan wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu membedakan Arafah. Tapi yang perlu kita renungkan, coba kita perhatikan, kita simak secara bersama-sama.
Kenapa yang menjadi sumber perbedaan adalah wukuf? Padahal tidak ada aktivitas yang dilakukan saat wukuf, hanya berzikir, duduk, merenung. Tapi coba ihram, ada nggak aktivitas yang dilakukan? Mengenakan pakaian ihram niat. Tawaf, ada nggak aktivitas yang dilakukan? Ada, mengelilingi Ka'bah. Terus kita bisa lihat sa'i, ada nggak aktivitasnya? Bergerak dari Safa ke Marwah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Boleh jadi kita bisa merenung. Ada manfaat, ada filosofi yang luar biasa dari ibadah haji ini. Kalau ibadah haji dia berangkat adalah memang bersifat individual. Tapi di sini juga, di sana juga dia berinteraksi dengan manusia. Ada persyaratan yang Allah berikan. Kalau kita ingin bisa dikategorikan menunaikan ibadah haji, haji yang mabrur, bukan haji yang mabrur Pak Bida. Kalau mabrur itu asal katanya birrun, orang yang melaksanakan amal ibadah hajinya dengan benar yang baik, sesuai dengan manasik dan amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Apa bunyinya? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu dijelaskan. Kalau kita memiliki kesempatan pergi haji tahun ini, biar supaya memperoleh ibadah haji yang mabrur, ternyata sangat sederhana sekali. Ada amalan diantaranya 5 cara yang bisa kita lakukan. Apa saja? Fala rafasa. Rafasa itu artinya tidak boleh berhubungan suami istri bersentuhan. Karena apa sebabnya? Kita sedang beribadah haji, kita sedang umroh dan lain seterusnya, kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bapak ingin hajinya yang mabrur gampang, istri tinggal di rumah. Tapi kalau mau bareng lebih bagus. Ini maksudnya fala rafasa, tidak boleh. Wala fusuqa, tidak boleh kita syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Di dunia kita sering menyekutukan Allah dengan 3 TA. Apa 3 TA ini Bapak Ibu? Harta, tahta, wanita. Kita sering menyatakan bahwa Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tetapi yang maha besar di kenyataan dalam kehidupan kita, yang besar adalah proyek kita, yang besar adalah properti kita, yang besar yang kenyataannya suka nggak suka, ternyata kita yang menyatakan yang besar adalah kehidupan di dunia. Kita lupa yang maha besar adalah Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Kemudian bukan hanya busuk, tapi wala tidak, jangan berantem, jangan bertengkar. Harapannya apa? Saat kita melaksanakan ibadah haji, dilatih untuk sabar dan bersyukur. Kalau kita sabar, insya Allah nggak emosi. Kalau kita bersyukur, insya Allah nggak emosi, karena banyak di sana kan ada orang yang badannya gede, bau apa, kadang-kadang kita harus melatih. Tazkiyatun nafs, soleh secara individual juga dia mengelola hatinya. Tidak mudah hasad, tidak mudah iri, karena ibadahnya karena Allah. Yang Allah telah tegaskan dalam surah sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikanlah kita haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan juga dalam surah Ali Imran ayat 97. Apa bunyinya? Tujuannya sama, luruskan niat kita, kelola hati kita karena Allah. Bukan karena kita menaikkan ibadah haji pengen dipanggil Bapak Haji.
Panggil ibu haja. Ada orang yang pergi haji sampai 3 kali nggak dipanggil, marah. Ada yang begitu? Di sini mah insya Allah nggak ada, Pak ya. Masya Allah, kayak di film aja itu, Haji Muhyiddin. Masya Allah udah pergi haji 2 kali, tapi naudzubillah karakternya yang tidak perlu dicontoh. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ada catatan yang menarik. Kalau tadi sampai ada 3 kategori, yang keempatnya apa? Keempatnya kalau kita nanti cek, atau ada yang bawa Quran bisa dicek artinya, nanti baru saya simpulkan. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 197. Bisa ada yang baca? Kalau Arabnya boleh, artinya juga boleh, silakan. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 197. Oke, ada. Surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajjul ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok atau rafat, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melaksanakan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Baik, syukran Ustaz. Dari surah ini aja ada 5 amalan yang bisa kita tunaikan kalau kita ingin memperoleh kategori haji yang mabrur. Ya, tadi kategorinya yang pertama opas. Tidak opas itu tadi tidak berkata yang tidak baik, tidak berhubungan suami istri saat dia haji. Kemudian fusuk, dia tidak syirik. Kemudian bila tidak bertengkar, dia latih itu sabar, dikelola hatinya karena Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia karena Allah, bukan karena pengen dipanggil ibu haji, bapak haji. Tapi kita aneh. Aneh bin unik, bukan bin ajaib lagi. Apa sebabnya? Kalau kita berkali-kali melaksanakan ibadah zakat, dipanggil gak bapak zakat? Pak, dipanggil gak bu? Enggak dipanggil bapak zakat. Kita bersering berkurban, dipanggil gak bapak kurban? Kita puasa, enggak dipanggil bapak puasa. Kita sholat, dipanggil gak bapak sholat? Tapi coba kita lihat, karena boleh jadi karena ongkosnya yang mahal. White English bisa 15 tahun bisa dia. Wah, makanya akhirnya banyak nih jamaah yang white English, karakternya si matupang, siang malam tunggu panggilan. Panggilan mudah-mudahan berangkat, begitu kan? Nah, oleh karenanya bagaimana caranya tadi? Ternyata bukan hanya 3 tadi, tapi ditambahkan kita hendaknya melaksanakan amal soleh. Apa diantaranya yang Allah telah tegaskan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kalau kita ingin memperoleh haji yang mabrur, bukan hanya di Mekah sana, di tanah suci sana, kita melaksanakan yang namanya tadi adalah amal kebaikan, tapi di tanah air pun sekembalinya dia bisa melaksanakan amal ibadahnya semakin meningkat. Karena kenapa? Ya'lamullah, Allah menegaskan karena Allah tahu. Walaupun orang tua kita nggak tahu, Allah tahu. Walaupun
ikhlas. Kenapa banyak orang yang korupsi? Apa sebabnya ini Pak? Karena diantaranya yang perlu dilihat, dia rajin sholat, dia haji. Apa sebabnya? Boleh jadi hanya ibadah rutinitas saja, tidak karena Allah. Memang Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu kalau dikerjakan dengan benar, yakin jadi Allah itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa sebabnya? Karena ulah kita sendiri, karena ria, karena ingin dipanggil Pak Haji, karena ingin dilihat ahli ibadah dan lain sebagainya. Bisa kita cek dalam surah-surah berikutnya, surah Al-Ma'un, yaitu diantaranya apa? Celakalah. Karena kenapa? Dia ria. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim an salatihim sahun. Terus apa Ustaz? Alladzina hum yuraun. Itu ada dua karakter, salat, kemudian tadi jangan ria, jangan kita sayang-sayang menunaikan kewajiban kita dengan berzakat, bersedekah, wa yamnauna ma'un, mencegah orang. Kita nggak mau bantu orang miskin. Sampai-sampai ada kisah sufi yang sangat menarik buat kita renungkan. Ketika ada jamaah haji menunaikan ibadah wukuf di padang Arafah, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wukuf adalah tadi waqafa, dia berhenti. Apa arti Arafah? Itu kan mengenal, mengetahui, mengenal diri sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Makanya ada ulama menyatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung nih, kita betapa syukurnya Allah berikan nikmat kepada kita. Contohnya Pak, ini nih mata, alhamdulillah ada bulu matanya. Ini coba telinga, ini beda dengan tulang, dengan apa namanya tangan kita. Coba kalau saatnya telinga kita ada tulangnya Pak, gimana? Kira-kira bisa tidur gak sebelah kiri kanan? Masya Allah, nikmat rasanya. Makanya Allah telah menegaskan, kalau kita semakin merenung, bersyukur kepada Allah, Allah memberikan nikmat kepada kita, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali yang terakhir dalam surah yang tadi telah dibacakan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 197. Yang kelima adalah adanya perbekalan. Kita perlu siapkan perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ternyata yang paling hebat, yang paling bagus ingin memperoleh derajat haji yang mabrur adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi yang kisah Arafah. Ada jamaah haji ketika dia Arafah, karena telah dinyatakan yang membedakan haji dan umroh adalah Arafah, dia berzikir kepada Allah. Ketika dia berzikir, rupanya dalam zikirnya dia tertidur. Dalam tertidur itu dia merenung dan tertidur, ternyata dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia berjumpa, kemudian dia nanya, siapakah tahun ini yang memperoleh predikat hajinya haji yang mabrur? Ternyata dalam mimpi itu dinyatakan bahwa yang mendapatkan predikat tahun ini haji yang mabrur adalah tetangganya yang tukang cukur. Bisa bayangkan tukang cukur itu memperoleh haji yang mabrur. Akhirnya dia terbangun dalam tidurnya. Dia merenung-merenung, kok bisa tukang cukur dia haji yang mabrur, padahal tukang cukur belum berangkat pergi haji. Akhirnya ketika pulang kata Nasution nanya, tukang cukur, saya bermimpi berjumpa dengan Nabi, Anda mendapatkan kategori haji yang mabrur. Apa sih amalannya? Ternyata tukang cukur dia menceritakan begini.
ketika saya mau berangkat, mau daftar ONH, ongkos naik haji, kan gak pernah ongkos turun haji ya. Ongkos naik haji, dalam perjalanan saya lihat itu ada rumah anak yatim kebakaran. Karena rumah anak yatim kebakaran, itu uang yang saya miliki kurang lebih 75% atau 3/4 saya berikan kepada anak yatim. Dan ternyata dia belum pergi haji, itu diibaratkan memperoleh haji yang mabrur, masya Allah. Wa atul yatama, kita sangat dianjurkan. Bukan hanya orang yang pergi haji, kita sendiri yang tidak menunaikan ibadah haji memperhatikan anak yatim. Fa ammal yatima fala takhar, jangan kita menghargai anak yatim. Maka Nabi menyatakan, ana wa kafilul yatim bil jannah hakada. Kemudian Nabi Muhammad menunjukkan tangan kanan, tangan tunjuknya dengan jari tengahnya, kemudian merenggang-renggang betapa dekatnya. Yang luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti ibadah sosial sangat luar biasa sekali. Individual sangat penting. Justru biasanya orang yang individualnya baik, insya Allah ibadah sosialnya semakin meningkat, semakin baik. Ada catatan yang menarik juga, kalau kita belum berangkat haji dan belum berangkat umroh, tapi pengen nilai pahala kita seperti orang yang haji yang mabrur, haji dan umroh, bisa dicek hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berbunyi, man sholla sholat subhi fi jama'atin summa qa'ada wa yadhkurullah hatta tatlu as-shams summa sholla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Yang artinya orang yang bisa kita lihat, orang yang sholat subuh nih seperti kita semuanya hadirin hadirat. Orang yang sholat subuh berjamaah, setelah kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk nih di majelis ilmu seperti ini, kemudian kita berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Sebelum kita sholat duha, kita sholat yang namanya rokaatain, yaitu ada nyatakan muhaddis menyatakan sholat isyraq 2 rakaat. Maka dinyatakan oleh Rasulullah, maka kita berhak memperoleh pahala seperti haji yang mabrur, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Rasul menyatakan nilai pahalanya tidak berkurang, tamatan. Kalau tamah berarti apa? Sempurna, tidak berkurang nilai pahalanya. Ini masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syahadat, kita bersahadat, kira-kira ibadah individual atau sosial? Kalau syahadat individual, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga individual. Kalau kita lihat ayat-ayat yang lainnya pun yang berbicara tentang apa ibadah individual dan sosial, bisa kita cek juga. Di antaranya surah ketiga, surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana
ayat yang 103 surah ketiga surah Al-Imran ini ditegaskan ibadah secara sosial. Di antaranya apa? Jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kita harusnya ada tadi saling menghargai, saling menghormati. Wadhkuru ni'matallah, dan diingatkan tadi suruh kita berzikir. Berarti ibadah secara individual. Kalau kita berzikir, fikir dan amal itu luar biasa sekali. Orang yang berbisnis, kalau dia ibadah individualnya bagus, insya Allah nanti saat dia berjualan ibadah sosialnya itu akan bagus. Minimal enggak mencurangi timbangan, betul atau tidak? Saat dia punya saingan, tidak lakukan curang terhadap pesaing yang lainnya. Oleh karenanya dalam agama kita bisa lihat pilar Islam itu kan ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah bangunan masjid, akidah adalah apa kira-kira nih hadirin? Akidah adalah fondasi. Semakin fondasi kuat, maka bangunan itu akan semakin kokoh. Syariah apa kira-kira syariah? Syariah ini tiang-tiang yang ada mengelilingnya, ini namanya syariah. Akhlak atapnya kita bisa bandingkan. Rumah kalau ada fondasinya bagus, tiangnya ada, kira-kira nggak ada atapnya gimana hadirin hadirat? Nah, kalau hujan, kalau panas, kepanasan. Makanya ibadah individual, soleh individual dan soleh secara sosial ini digambarkan fondasinya adalah akidah. Semakin akidah kita mantap, insya Allah, oh ternyata hidup di dunia ini cuma sebentar. Berapa banyak orang yang ingin bunuh diri, direktur ingin bunuh diri, enggak jadi dia bunuh diri, padahal pengen bunuh diri. Ternyata dia awalnya ingin dikasih resep obat atau mungkin resep mati, dikasih sama dokter resepnya, padahal itu air, dibilangnya apa racun ya. Nah, ini kamu akan mati 3 hari gitu. Sebelum dia mati dia mikir-mikir, oh dia melaksanakan amal kebaikan, amal soleh, udah dia mikir kenapa dia ingin bunuh diri. Oh ternyata hidupnya hampa. Dia memiliki harta, dia memiliki jabatan, dia memiliki kenikmatan yang ada di dunia, tapi istrinya nggak pernah berjumpa, istrinya nggak taat. Dia memiliki kenikmatan, nggak pernah komunikasi dengan anaknya. Di perusahaan pun juga sama, hanya ABS asal bapak seneng. Jadi cuman kamu plase, cuma apa namanya gincu, tidak dalam kenyataan. Akhirnya dia bisa ingin bunuh diri. Ternyata pas dia renung sebelum dia bunuh diri, dia perbaiki akhlaknya. Oh, yang awalnya tidak baik dengan istrinya dia jadi baik, komunikasinya dijalin, dengan masyarakatnya dia baik, dia bantu yang awalnya pelit bin medit, bin koret, bin butut kasir. Dia rubah semuanya. Dengan masyarakatnya baik, dengan anaknya baik, dengan karyawannya baik. Ternyata dia berpikir, ya Allah, ini udah 3 hari saya pasti akan mati. Ini datang lagi ke dokter. Saya nggak jadi mati ini karena hidup saya udah terasa nikmat, indah rasanya. Happiness, bahagia itu ternyata di dalam materi, tapi ketenangan jiwa, merasa dihargai, ada komunikasi seorang suami dengan istri, dengan anak, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat perlu kita lihat tadi, jangan berpecah belah. Bahkan Allah tegaskan juga dalam surah 59, surah Al-Hasr ayat 18. Itu Allah berikan, kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini, maka kita harus pertama soleh secara individual, dan kita harus soleh secara sosial, yaitu dengan kata kuncinya, keywordnya itu takwa dan rencana. Sudah ketemu Ustaz?
ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ayat ini menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Konsepnya adalah iman, berarti kan iman itu secara individual kita baik. Apakah jamin iman itu baik, amal yang lain baik? Bukankah dalam kajian kitab-kitab ditegaskan, terutama dalam kitab Ibnu Rus, yaitu Bidayatul Mujtahid, dinyatakan akidah itu apa, iman itu apa? Tasdikun bil qalbi, dia meyakini, membenarkan dalam hati, kemudian terpancar dalam lisannya, ucapannya. Dengan ucapannya kemudian dia kerjakan dengan perbuatannya. Tasdikun bil qalbi wal aqwalu bil lisan wal af'alu bil jawari. Sehingga tadi seimbang antara individual dan sosial, sebagaimana tadi ayat yang dibacakan, beriman ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita suruh buat rencana, planning. Kalau kita bikin perencanaan berarti ada kaitannya dengan interaksi dengan manusia. Kalau kita bisnis, bagaimana bisnisnya itu bisa bermanfaat. Kalau kita pengurus masjid berarti ada interaksi dengan manusia, kita harus menghormati. Kalau kita ada di masyarakat berarti ada akhlak juga dengan masyarakat, dengan tetangga kita, dengan tamu kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini juga dikategorikan akhlak secara individual. Sehingga kalau kita ucapan kita tidak baik, berapa banyak orang gara-gara ucapan marah kalau tidak di Twitter itu nggak dipenjara. Betul nggak Pak? Itu Florence. Tapi karena marah di Twitter ditulis, akhirnya kan ditangkap. Jadi inilah yang bisa kita lihat model-modelnya. Harus kita kelola hati kita. Wal tanjur, kita buat planning. Bukan hanya tadi akidah. Akidah itu fondasi, syariah adalah tiangnya, akhlak adalah atap. Kalau kita ilustrasikan pohon, apa itu akidah? Akidah adalah akarnya. Syariah apa kira-kira hadirin hadirat? Syariah itu batangnya, tangkainya, daunnya, itu namanya syariah. Kalau akhlak apa kira-kira? Buahnya. Kalau pohon gak ada buahnya, kira-kira manfaatnya banyak ya? Kurang begitu bermanfaat, tapi dengan adanya buah luar biasa manfaatnya. Itu namanya akhlak. Akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap manusia, akhlak kita terhadap alam yang Allah telah tegaskan. Kenapa terjadinya bencana alam? Boleh jadi karena ulah manusia, karena ulah kita sendiri. Oleh karenanya, sebelum nanti kita buka pertanyaan, amal soleh itu adalah segala macam perbuatan yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Banyak amal soleh yang dapat kita perbuat, dari mulai yang kecil, mulai yang sangat sederhana, yang bisa kita lihat juga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah individual bisa diantaranya tadi rukun Islam yang 5 itu ibadah individual. Ternyata bukan hanya itu saja, baca Quran ibadah nggak itu? Ibadah. Puasa juga ibadah, bisa kita tingkatkan, bukan hanya Ramadan saja. Puasa sunnah, Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Nabi Daud kalau kita kuat. Kemudian kita bersedekah, tazkiyatun nafs, menyucikan tadi, membersihkan hati kita, tidak ada hasad, dengki. Itu model-model dari soleh secara individual. Kalau soleh secara sosial yang tadi telah kita singgung, ibadah kurban, zakat, haji yang mabrur, termasuk akhlak terhadap manusia, akhlak kita terhadap orang tua kita, akhlak kita terhadap tamu, tetangga.
silaturahim, kerjasama, saling menghargai sehingga terwujud yang insya Allah adalah kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Orang yang biasanya individualnya baik, insya Allah sosialnya baik, minimal terjaga 5S. Apa itu Pak 5S? Salam, sapa, apa dapat nama? Senyum, salam, sapa, sopan santun. Tapi saya lihat tampang bapak-bapak ibu-ibu semuanya ini karena bekerja maksimal mungkin, ini tipenya adalah P6. Apa itu satu P6? Pulang pagi, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ini berarti P6. Baik, ini saja mulai nanti akan kita diskusikan kajian kita. Allahumma fiqh. Baiklah Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, demikianlah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin menyampaikan pernyataan atau pertanyaan, dipersilakan ya Bapak Wiryo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak sekali yang Bapak sampaikan itu, sampai kita terharu sekali mendengar ayat ini. Kemudian kami menyampaikan beberapa keterangan mengenai agama ini, terutama dalam mengenai kurban dan ibadah individual. Itu yang kami dapatkan kepada kami sampaikan bahwa dalam beberapa ayat antara lain Al-Kausar 108 disebutkan bahwa kita dapat nikmat yang banyak sekali Pak. Belakang surat, tapi harus berkorban. Jangan lupa korban itu. Di situ disebutkan kita dapat nikmat yang banyak, bersolat dan berkorban. Korban itu rendahkan dari surat itu. Ya. Kemudian ada lagi ayat yang menyebutkan bahwa At-Takabur 15. At-Takabur 15. Jangan-jangan orang tanya apa At-Takabur itu? Aku juga tidak tahu. Sudah dari mana saya baca At-Takabur 15 itu, hartamu, anakmu semuanya adalah untuk ibadah. Hartamu, anakmu tidak untuk main-main, tidak untuk bisnis Pak. Sehingga kita harus melaksanakan korban sebaik-baiknya. Mengapa memberi korban sebaik-baiknya? Karena dalam Al-Haji 64 semuanya itu punya Allah Pak, punya Allah semuanya Pak, bukan punya sedikit sendiri. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Sehingga pertanyaannya, ya, apakah masih ada orang yang tidak berkorban Pak? Kenapa kok ada orang yang tidak mau memberikan sedikit kekayaan kepada orang miskin Pak? Mengapa kalau ada orang yang buta itu kita melihatnya seolah-olah terhina? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau pertanyaan lagi? Pertanyaan ya Pak Kris. Tadi dikatakan bahwa tadi Bapak Surah adalah menurut saya itu mengenai individu atau itu terlalu pada tujuannya. Kalau tujuannya untuk individu adalah individu, jadi kalau tujuannya untuk satu sosial, salah itu individu atau ibadah beda individu. Tapi bagaimana di surat Al-Hujan? Surat
kasih banyak. Baik. Alhamdulillah, ini responnya luar biasa dari Pak Wiryono. Ada masih sugesti buat kita semuanya, tambah materi. Kemudian Pak Kris, saya jawabnya dari mana dulu nih? Depan ke belakang. Saya dari belakang dulu ya, dari Pak Kris. Pak Kris, ada ucapan yang sangat menarik. Sholat itu tinggal tergantung kita lihat, bisa individual dan bisa sosial. Kalau kita sholat berjamaah, ada sosialnya nggak Pak? Ada kan, berjamaah. Ya tinggal kita lihat. Tapi pada umumnya kalau kita lihat, manfaat sholat memang secara umum untuk individunya. Tapi kalau ada rutinitas tadi sholat istisqa, minta hujan, ada kaitan dengan manfaat karena tidak ada air, manfaat untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat, itu juga bisa. Tinggal kita lihat, kita kenapa ada filosofi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak orang yang salam itu sampai ke belakang? Bisa nggak bisa. Nah ini simbolnya apa? Islam artinya salam damai. Yang secara sederhana berarti kehadiran kita di tengah masyarakat kita adalah memberikan kedamaian, memberikan kebaikan. Janganlah kita diwarnai, tapi kita mewarnai. Masih ingat ada istilah bubuk kopi Pak? Bubuk kopi coba kita lihat. Biji kopi sebelum dia jadi bubuk kopi kan dibakar terlebih dahulu. Dia nggak marah. Habis dibakar itu biji kopi dipukul-pukul, dihancurin, nggak marah dia. Dibakar, dipukul-pukul, hancur sampai bubuk. Kemudian coba kita renungkan, dicampurkan dengan air yang bening, air yang panas. Air bening ternyata tidak bisa merubah kopi, tapi kopilah yang bisa mewarnai air. Betul nggak Pak? Yang sangat sederhana, udah bukan hanya itu saja, keluar aroma, wangi. Kehadiran kita semestinya seperti itu. Dengan kita sholat tadi yang saya bacakan, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan hanya kepentingan pribadinya, karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada Allah memantau kita. Bahkan dalam surah 23 surah Al-Mu'minun pun dinyatakan, kalau kita ingin sukses di dunia ini, interaksi sosial baik, maka perbaiki sholat kita. Sholat kita menuju khusyuk dan jaga waktu sholat kita. Ya minimal tadi dengan berjamaah. Alhamdulillah insyaallah jamaah Raudhatul Jannah insyaallah sholatnya awal waktu. Amin ya rabbal. Kalau kita nggak berjamaah, kadang-kadang benar kita sholat awal waktu, kadang-kadang sholat zuhur di awal sholat asar. Kan begitu. Karena kenapa nggak berjamaah? Entar. Alhamdulillah kan begitu kita. Sering asik kok ngobjek lu, ingat ya Allah. Kita begitu kan. Asal kita awal waktu sholatnya tadi kan, cuma di awal maghrib. Ya kan begitu ini. Yang alhamdulillah min dzalik ini betul Pak Kris tadi ya. Sholat itu memang bisa dimensinya adalah individual dan sosial. Dan soal Al-Ma'un tadi kan fawaidul lil musallin. Apa sebabnya? Karena ria. Karena dia ingin dilihat saja. Rutinitas kita ibadah haji berpuluh-puluh kali, ratusan kali. Kita dikatakan orang bangkrut Pak. Kita haji, kita sholat, kita puasa, tapi karena nggak ikhlas jadi bangkrut kita. Tidak ada amal ibadah. Kita bisa lihat puasa tidak bernilai puasa. Apa sebabnya? Karena niatnya nggak baik, ikhlas. Yang kedua tadi dari Pak Kris tentang mabrur, memang benar yang diucapkan oleh Pak Kris, saya sangat setuju. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan akan dinyatakan ini rawahul khamsah, bukan hanya Bukhari dan Muslim, dinyatakan haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya melainkan surga. Wal hajjul mabruru laisa jazaa'un illal jannah, adalah surga kenikmatan. Cuma lagi-lagi kan nggak ketahuan siapa yang dapat rezeki haji, cuma ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kalau kita menilai sendiri apakah kita haji mabrur atau tidak. Yang awalnya jarang berjamaah jadi rajin berjamaah. Yang awalnya enggak bersedekah rajin bersedekah.
Yang awalnya nggak menunaikan zakat mal, rajin tuh zakat malnya. Yang biasanya nggak bantu tetangga, kita rajin bantu tetangga. Inilah yang Rasulullah nyatakan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bahkan kalau Allah masih berikan kita panjang usia, Rasul pun menyatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang usianya. Kemudian apalagi amal ibadahnya baik, baik individual dan sosial. Khairun nas man tala umru wa hasuna amaluh. Yang berikutnya ini yang catatan yang jarang kita bahas. Kalau kita ingin baik, sebaik-baik manusia itu apa? Orang yang bersegera dalam membayar utang. Membayar utang. Kadang-kadang ada pantun buat ibu-ibu itu, kadang-kadang itu apa? Ikan gabus di atas rantang. Nih Ustaz biasa tahu nih, ikan gabus di atas rantang. Ibu-ibu bajunya bagus ternyata boleh ngut. Makanya ini kita bisa lihat apa dalilnya. Hadis Rasulullah menyatakan khairun nas ahsanuhum qada'a. Sebaik-baik manusia adalah yang bersegera, yang paling baik dalam membayar utang. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sebaik-baik manusia bagaimana? Ternyata ada 4. Ini yang pengertian banyak sekali. Manfaat dari individual dan sosial. Nanti akan kita bahaslah. Khairun nas aqrahum wa atqahum wa amru bil ma'ruf wa awsaluhum lirahim, silaturahim. Kemudian berilmu. Kan berilmu dia bermanfaat bagi sosial. Kalau ilmunya bermanfaat. Bertakwa karena dia beriman kepada Allah. Kehadirannya itu bukan menghina orang, tetapi menyayangi orang. Karena hidup di dunia ini cuma sebentar. Filosofi kita adanya ikram pakaian putih, itu kan kita, ritualitas kita menyatakan kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Ibarat suatu saat kita akan siap saat kita melaksanakan ibadah haji. Kalau Allah panggil kita meninggal dunia, kita siap meninggal dunia. Kan begitu kira-kira. Simbolnya putih adalah apa? Seperti kita meninggal dunia, seperti dikain kafankan, tanpa sehelai, tidak ada kesombongan harta, takhta dan wanita. Ini yang bisa dilihat. Kemudian tentang ibadah kurban tadi Pak Wiryono, begitu tadi Pak Kris ya, tentang sholat dan mabrur. Kemudian Pak Wiryono tadi sudah dicatatkan inna a'tainakal kautsar, tapi ada catatan yang menarik dalam surah dalam surah yang lainnya. Allah telah menegaskan kalau ibadah kita, ibadah kurban itu pada dasarnya dagingnya kurban itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai. Apa yang sampai? Yang sampai ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah tegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging kita yang kita kurbankan, darahnya semuanya nggak nyampe kepada Allah. Yang nyampe apanya? Takwa, karena artinya lah qori, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak korban tadi Rasulullah marah. Dengan kita latih, kita malu loh sama pengemis. Beberapa tahun yang lalu pengemis itu berkurban 2 ekor kambing yang harganya itu paling mahal di antara masjid orang yang berkurban. Itu pengemis gak punya uang, Masya Allah. Rumah nggak punya, semestinya juga kita bisa tingkatkan ibadah sosial dan ibadah individu. Allah. Baiklah, para hadirin, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab dan kita semua puas. Marilah kita